Selamat berjumpa para mahasiswa dengan saya dalam pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan awal ini, sebagai pemulaan pembelajaran akuntansi manajemen, saya akan membahas tema pengantar akuntansi manajemen terlebih dahulu. Agar ke depan, dalam pembelajaran selanjutnya, kalian lebih mudah memahami materi akuntansi manajemen secara keseluruhan. Pada pembelajaran pengantar akuntansi manajemen ini, terdapat beberapa materi pokok yang akan saya bahas. Antara lain, yang pertama, memahami sistem informasi akuntansi manajemen. Yang kedua, memahami sejarah singkat akuntansi manajemen. Yang ketiga, memahami perbedaan akuntansi manajemen dan keuangan. Yang keempat, memahami peran akuntan manajemen. Yang kelima, memahami tema-tema baru dalam akuntansi manajemen. Dan yang keenam, memahami sertifikasi akuntan manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen. Konsep sistem informasi akuntansi manajemen. Yang pertama, sistem informasi akuntansi manajemen atau SIA manajemen menyediakan informasi-informasi yang diperlukan entitas untuk memenuhi tujuan-tujuan manajemen tertentu. Yang kedua, proses dalam sistem informasi akuntansi manajemen tersebut dideskripsikan dengan aktivitas pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi. Yang ketiga, informasi ekonomi sebagai input dalam sistem informasi akuntansi manajemen ini diproses untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa laporan khusus seperti biaya produk, biaya pelanggan, anggaran laporan kinerja, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat dalam alur sistem informasi akuntansi manajemen, antara lain ada beberapa. Yang pertama ada masukan, kemudian dilanjutkan dengan proses. Di dalam proses ini ada beberapa aktivitas, yakni pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi. Dari proses tersebut dilanjutkan dengan hasil atau output atau keluaran dari sistem informasi akuntansi manajemen tersebut. Dalam hal ini, keluarannya adalah ada laporan khusus, biaya produksi, biaya pelanggan, anggaran laporan kinerja. Selanjutnya, dari keluaran itu maka output itu dapat digunakan oleh para pengguna dari informasi keuangan tersebut. Dari pengguna itu bisa diperoleh satu feedback yang menjadi masukan bagi manajemen perusahaan. Untuk mengenal lebih jauh mengenai akuntansi manajemen yang kita pelajari ini, marilah kita pelajari sejarah akuntansi manajemen. Pada awalnya, akuntansi manajemen berintikan akuntansi biaya yang dikembangkan mulai akhir abad ke-19 atau permulaan abad ke-20. Pada tahap awal perkembangannya, sampai dengan tahun 1914, akuntansi manajemen berorientasi pada penentuan kos produk dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual dan penggunaan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan strategik bagi pemimpin perusahaan dan pemakai internal yang lainnya. Kemudian, mulai tahun 1925, dengan dikembangkannya pasar modal atau bursa efek, ada beberapa perubahan orientasi akuntansi manajemen dari penyediaan informasi bagi pemakai intern untuk kepentingan
pengambilan keputusan strategik. Kemudian selanjutnya dalam tahun 1950-an dan 1960-an telah dilakukan beberapa usaha untuk memperbaiki manfaat sistem akuntansi biaya konvensional untuk kepentingan manajemen. Kemudian pada tahun 1980-an dan 1990-an, praktek-praktek akuntansi manajemen tradisional yang sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial banyak ditemukan. Oleh karena itu, beberapa pihak menyatakan sistem akuntansi manajemen yang ada sudah usang dan tidak berguna karena perkembangan lingkungan ekonomi yang berkembang pesat, sehingga dibutuhkan pengembangan praktek-praktek informasi akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan. Selanjutnya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Adakah perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Marilah kita bahas. Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi memiliki dua subsistem. Yang pertama, sistem akuntansi manajemen. Yang kedua, sistem akuntansi keuangan. Sistem akuntansi manajemen dan sistem akuntansi keuangan mempunyai perbedaan yang utama, yakni dari segi tujuan, sifat masukan, dan jenis proses yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Dalam sistem akuntansi manajemen, menghasilkan informasi keuangan untuk pengguna internal, seperti manajer, direksi, dan yang lainnya. Sistem akuntansi manajemen bisa disebut dengan akuntansi internal. Berikutnya, informasi keuangan yang dihasilkan bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan pengambilan keputusan. Dalam sistem akuntansi keuangan, tujuan utamanya yakni menyusun laporan eksternal, yaitu laporan keuangan atau financial statement bagi investor, kreditor, lembaga pemerintah, dan pengguna eksternal yang lainnya. Selanjutnya, informasi keuangan itu digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan investasi, pemenuhan peraturan perpajakan. Akuntansi keuangan seperti ini bisa disebut dengan akuntansi eksternal. Kemudian, dalam akuntansi keuangan, proses mengatur bisa dari standar akuntansi keuangan atau SAK, Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan dari Bank Indonesia, kemudian Dirjen Perpajakan. Akuntansi manajemen pada umumnya melibatkan atas 3 fungsi, yakni pemilihan data dan pencatatan untuk menyediakan informasi operasi masa yang lalu dari perusahaan. Selanjutnya, menganalisis data, kemudian menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan oleh entitas atau oleh manajemen merupakan laporan kepada manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasional perusahaan. Kemudian, laporan kepada manajemen juga untuk perencanaan jangka panjang. Para mahasiswa, saat ini bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali yang harus diikuti oleh peran akuntan manajemen itu sendiri. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi peran akuntan manajemen. Misalnya, perubahan-perubahan dalam aspek teknologi, aspek komunikasi, aspek kondisi ekonomi, dan aspek lingkungan hukum.
Dengan adanya perubahan dari beberapa aspek tersebut, maka ini mempengaruhi terhadap perusahaan atau entitas dan akuntan itu sendiri. Oleh karena itu, akuntan manajemen harus mempunyai cara-cara yang baru, karena akuntan manajemen dapat memberikan masukan yang signifikan dalam berbagai kebijakan dan keputusan melalui penyediaan data dan penginterpretasian informasi akuntansi. Akuntan manajemen dapat berperan pertama sebagai pengontrol atau controller, yang kedua sebagai bendahara atau treasurer. Sebagai pengontrol atau controller, akuntan manajemen harus mengawasi semua departemen akuntansi yang ada di perusahaan. Karena peran yang penting dalam operasional entitas, maka pengontrol atau controller menjadi tim manajemen puncak atau top management. Sebagai top management atau controller dalam tim manajemen mempunyai fungsi-fungsi manajemen, yakni fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, fungsi pengambilan keputusan. Akuntan manajemen dapat juga menjadi kepala bagian akuntansi. Sebagai kepala bagian akuntansi, maka akuntan manajemen harus mengerti, harus bisa memenuhi kebutuhan akuntansi semua departemen yang ada di perusahaan. Kebutuhan akuntansi yang ada misalnya untuk internal dan kemudian yang kedua untuk eksternal. Akuntansi yang dibutuhkan dalam internal perusahaan yakni untuk kepentingan audit internal. Kemudian sebagai akuntansi biaya, kemudian sebagai akuntansi keuangan, dan sebagai sistem akuntansi dan untuk perpajakan. Yang kedua, sebagai bendahara mempunyai fungsi keuangan, yakni mengelola kas dan investasi. Kemudian pemberian kredit dan asuransi. Dengan adanya perubahan-perubahan dari beberapa aspek tersebut di atas, mensyaratkan perkembangan praktek-praktek akuntansi manajemen yang lebih inovatif dan lebih relevan. Sehingga oleh karena itu muncullah beberapa tema yang baru dalam akuntansi manajemen. Misalnya, manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management, kemudian manajemen kualitas total atau total quality management, kemudian bisnis secara elektronik atau e-business. Dalam manajemen berdasarkan aktivitas, maka manajemen menggunakan pendekatan aktivitas yang tujuannya untuk meningkatkan customer value atau nilai pelanggan dan untuk meningkatkan perolehan laba. Sedangkan di dalam manajemen kualitas total, suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Sehingga mulai dari top management sampai kepada lower management itu harus menjalankan suatu perubahan-perubahan terhadap kualitas pelayanan. Selanjutnya, bisnis secara elektronik, bahwa elektronik bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis serta semi-otomatis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik.
Para mahasiswa, sebagai akuntan manajemen, maka akuntan manajemen harus mempunyai sertifikasi untuk meningkatkan profesionalismenya. Sertifikasi merupakan pengakuan seorang profesional atas keilmuan yang diperolehnya. Dalam hal ini, sebagai akuntan manajemen, sertifikasi itu dapat diperoleh dalam bentuk misalnya CMA atau Certificate in Management Accounting. Kemudian CPA atau Certificate in Public Accounting. Kemudian CIE atau Certificate in Internal Auditing. CMA atau Certificate in Management Accounting biasanya disponsori oleh Institute of Management Accountant atau IME yang memberikan kualifikasi profesional kepada akuntan manajemen. Persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan CME yakni akuntan manajemen harus lulus ujian kualifikasi yang meliputi misalnya bidang ilmu ekonomi, keuangan, dan manajemen. Yang kedua, akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, pelaporan manajemen. Dan yang keempat, analisis keputusan dan sistem informasi. CPA atau Certificate in Public Accounting, biasanya sertifikasi CPA itu disponsori oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang memberikan kualifikasi profesional kepada akuntan sebagai auditor eksternal. Tanggung jawab auditor eksternal tersebut dalam hal memberikan insuran atau jaminan atas keandalan laporan keuangan entitas yang telah diaudit. Sedangkan CIE Certificate in Internal Auditor merupakan sertifikasi sebagai auditor internal yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau good governance. Untuk itulah maka dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap standar audit internal, metode pelaksanaan penugasan audit internal, dan pengetahuan mengenai organisasi lainnya. Para mahasiswa, demikianlah penjelasan tema pengantar akuntansi manajemen pada pembelajaran e-learning pertama ini. Saya harapkan kalian semuanya dapat memahami dengan baik materi pokok pembelajaran ini dan jangan lupa mempelajari lebih lanjut. Mendiskusikan dengan teman-teman kalian tentang tema pokok ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih.